Halo, ketemu lagi dengan saya Clara Heti Primasari dalam pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita bahas materi kedua yaitu pewarisan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang relasi is-a, pewarisan atau inheritance, object relationship diagrams, hierarki pewarisan, dan implementasi dalam bahasa pemrograman. Sebagai pengantar teman-teman, manusia secara alami sering melakukan pengelompokan atas objek atau benda. Teman-teman bisa lihat gambar jalan raya ini ya. Di situ kita bisa kelompok-kelompokkan pengguna jalan di situ ya. Yang kelompok paling general ya, saya bicara dari yang paling general adalah kendaraan bermotor ya, yang ada di atas jalan raya tersebut. Kemudian kalau dikelompok-kelompokkan kecil lagi, ya kendaraan bermotor ini terdiri dari beberapa kelompok objek yang lain, yaitu ada kelompok mobil, ada motor, dan juga ada truk. Kemudian untuk gambar ini, teman-teman perhatikan, ini ada gambar kelompok apa teman-teman untuk general ya. Kita bisa kelompokkan semua benda yang ada di foto ini menjadi satu kelompok, yaitu alat tulis. Nah, kita lihat di sini alat tulisnya berbeda-beda dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi ada kelompok yang lebih spesifik di sini. Ada kelompok apa saja teman-teman? Kita lihat di situ ada kelompok spidol kecil, spidol besar atau bookmarker, dan stabilo. Dan juga ada boxy dan lain-lain ya. Kelompok alat tulis yang lain. Nah, hal tersebut, pengelompokan objek yang serupa itu sudah kita pelajari minggu lalu pada bagian kelas dan objek. Ya. Nah, sejauh ini kita sudah mengetahui cara untuk melakukan pengelompokan atas objek yang serupa. Ya, dan itu sudah kita pelajari minggu lalu di kelas dan objek. Nah, kali ini kita akan mempelajari cara lain yang sering dilakukan manusia dalam pengelompokan objek. Kita mulai dengan pengantarnya ya teman-teman. Nah, di sini ada gambar keluarga nih teman-teman. Ya, ada orang tua, ada anak ya. Orang tua berikutnya kita sebut induk aja ya teman-teman ya, dan anak ya anak gitu. Bayangkan kedua orang tua kalian ya. Bayangkan induk ya. Induk itu punya sifat-sifat ya, sifat-sifat entah suka marah atau mungkin dermawan atau mungkin rajin gitu ya. Nah, anak-anaknya ya, kalian sebagai anak dari orang tua kalian kira-kira mewarisi kira-kira beberapa sifat-sifat atau mungkin semuanya sifat-sifat dari orang tua kalian nggak? Ya kan? Jadi sebagai anak kalian itu bisa dibilang seperti kopiannya orang tua ya. Maksudnya sifat-sifat dari orang tua kalian mungkin ada beberapa yang diwariskan ke kalian. Tapi apakah kalian itu sifatnya sama persis dengan orang tua? Tentu tidak. Kalian pasti punya sifat lain tambahan yang mungkin beda dengan orang tua kalian gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa sifat anak itu menurun dari sifat induk ditambah dengan sifat spesial, sifat tambahan dari anak itu sendiri, gitu ya. Nah, kenapa kita bahas itu ya, tentang sifat induk dan sifat anak yang merupakan tambahan kopian, seperti semacam kopian sifat orang tua dan tambahan dan punya tambahan sifat khusus gitu ya. Karena kita akan pelajari yang namanya relasi is-a, teman-teman, ya. Nah, manusia sering melakukan pengelompokan terhadap objek yang memiliki kesamaan atas beberapa ya, tadi beberapa atau tidak semua atribut atau perilaku. Nah, relasi itu tadi ya, relasi yang saya sebutkan tadi itu disebut dengan relasi is-a, teman-teman. Ya. Berikutnya, di dalam relasi is-a yang ada di pewarisan ini teman-teman ya, itu nanti kita kenal yang namanya superclass,
sama subkelas ya. Superkelas itu adalah kelas dasar atau kelas induk orang tuanya gitu ya teman-teman ya, kelas dasar atau kelas induk. Nah, superkelas ini atributnya atau karakteristiknya adalah general ya, umum gitu. Nah, kemudian kita juga kenal yang namanya subkelas ya, yaitu kelas turunan atau kelas anak yang mana sifat-sifatnya ini lebih spesifik dari sifat superkelas tadi. Jika digambarkan dalam bagan ini seperti ini ya, misalnya teman-teman ya, yang atas yang biru itu adalah induknya, lalu yang merah dan hijau itu adalah anaknya. Misalnya yang atas yang biru itu superkelasnya, lalu yang bawah yang merah dan hijau itu adalah subkelasnya. Nah, terkait dengan ini tadi bagannya, subkelas ya, subkelas atau kelas anak itu akan memiliki atribut dan perilaku kelas induk dan juga punya tambahan atribut dan perilaku tambahan, teman-teman. Ya. Dan kalau kita bisa simpulkan, atribut dan operasi dari subkelas ya, itu adalah atribut dan operasi superkelas, bisa semuanya, bisa beberapa saja, ditambah atribut dan operasi tambahan khas punyanya si anak. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita balik lagi ke contoh ini ya, teman-teman ya. Kendaraan bermotor tadi ya, jalan raya tadi. Kalau kita mau menggambarkan ini dalam relasi pewarisan ya, superkelas sama subkelas itu kira-kira gimana ya. Nah, kita cari dulu tentukan dulu yang umum ya, kelas yang umum, objek yang paling umum dari yang kasus kita tadi, yaitu kendaraan bermotor ya. Lalu kendaraan bermotor itu kan masih general, dia kira-kira punya kelas yang lebih spesifik gak, kelas anak gak. Nah, ternyata jika dispesifikkan lagi, ada mobil, ada truk gitu ya. Nah, mungkin juga ada sepeda motor atau yang lain, kendaraan bermotor yang lain. Tapi di sini kita ambil dua contoh, yaitu kelas mobil dan kelas truk. Nah, lalu di kendaraan bermotor kita tentukan beberapa atributnya ya, yang mungkin general ya di sini ya, yaitu mungkin seperti tahun pembuatan, jumlah roda, sama plat nomor. Semua kendaraan bermotor pasti punya tahun pembuatan, punya jumlah roda, dan plat nomor. Kemudian terkait dengan kelas anak tadi, yaitu yang mobil dan truk, apakah mobil itu akan punya tahun pembuatan, jumlah roda, dan plat nomor? Ya, mobil dan truk ya, itu pasti punya tahun pembuatan, jumlah roda, dan plat nomor gitu ya. Tapi kira-kira apa sih yang membuat mobil itu lebih spesifik ya, sehingga bisa digolongkan sebagai kelas anak? Nah, ternyata mobil itu punya atribut penumpang ya, jumlah penumpang seperti itu. Kemudian untuk truk, itu tadi juga sama, semua truk itu juga adalah kendaraan bermotor, sehingga dia punya tahun pembuatan, punya jumlah roda, dan juga punya plat nomor. Tapi kira-kira apa sih yang membedakan truk dengan mobil ya, sehingga kita punya alasan buat memisahkan mobil dan truk gitu ya. Jadi kelas masing-masing. Nah, truk ini punya atribut daya angkut, punya muatan di belakang ya, yang mungkin mobil itu tidak punya. Seperti itu teman-teman ya. Berikutnya, nah ini ya, ini jadi kita bisa bilang terkait dengan relasi is-a tadi ya, mobil itu adalah atau is-a kendaraan bermotor, truk adalah is-a kendaraan bermotor, dan sepeda motor adalah kendaraan bermotor. Itu adalah hubungannya gitu ya teman-teman. Berikutnya, nah balik lagi ke pewarisannya, relasi is-a antara superkelas dan subkelas ya. Jadi misalnya tadi superkelasnya adalah kendaraan bermotor, lalu subkelasnya adalah mobil dan truk. Nah, relasi antara mobil dan truk dengan kendaraan bermotor tadi disebut dengan pewarisan atau inheritance. Nah,
keterkaitan antar kelas dalam relasi ISE itu berasal dari kenyataan bahwa subkelas memiliki atribut dan perilaku yang dimiliki oleh superkelas ditambah, ya, ini yang penting teman-teman, atribut dan perilaku yang dimiliki oleh subkelas tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, jadi seperti ini, ada superkelas, ada subkelas, ya. Nah, superkelas ini punya atribut dan perilaku induk. Nah, dia punya sifat sendiri nih si orang tuanya, ya, punya atribut sama perilaku atau operasi, ya. Ingat kenapa atribut dan perilaku atau atribut dan operasi? Karena objek itu tersusun dari atribut sama operasi atau perilaku. Ya, teman-teman jangan lupa ya, objek itu terdiri dari atribut sama operasi atau perilaku. Nah, jadi di superkelas ini induk punya atribut dan perilaku induk. Lalu dalam membuat subkelas atau kelas anak, kita semacam kayak mengkopikan atribut perilaku induk yang diwariskan ke anaknya, gitu ya. Tapi jangan lupa di kelas anak selain punya atribut dan perilaku induk, ya, mungkin beberapa atau semua atribut perilaku induk, kelas anak juga memiliki tambahan atribut dan perilaku anak, gitu ya teman-teman ya. Jadi kelas anak itu punya atribut plus perilaku induk, ya, ditambah atribut plus perilaku anak. Kalau induk saja gimana, Bu? Ya, balik lagi ke perumpamaan anak dan orang tua. Apakah ada anak yang sifatnya itu plek sama dengan orang tua dan tidak punya sifat lain tambahan? Kan tidak ya. Selalu ada sifat khas atau spesifik ya dari anak tersebut yang membedakannya dia dengan orang tua, seperti itu. Berikutnya, nah, tujuan kita belajar pewarisan ini untuk apa sih, teman-teman? Nah, sebenarnya kita ini sedang memakai konsep yang namanya reusability atau kemampuan untuk menggunakan kembali kemampuan yang sudah ada. Jadi, kemampuan yang sudah kita buat di kelas induk, ya, daripada kita capek-capek bikin kelas lagi, padahal sebenarnya ada kemiripan, kita pakai lagi, kita panggil lagi nanti kelas induk di kelas anak. Seperti itu. Nah, berikutnya, bagaimana cara menyajikan relasi pewarisan ini? Nah, kita nanti akan pakai yang namanya object relationship diagram, ya. Terus dibuatnya berdasar apa? Dibuat berdasar perbedaan bagaimana subkelas itu berbeda dengan superkelas dan bagaimana subkelas 1 itu berbeda dengan subkelas yang lain, gitu ya. Itu adalah dasar pembuatan dari object relationship diagram, ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh object relationship diagram dari pewarisan, teman-teman ya. Ini baru satu superkelas sama satu subkelas, gitu ya. Misalnya kendaraan bermotor dan mobil. Ada 2 kotak di situ, 3 baris per kotaknya. Baris pertama itu nama kelasnya, lalu yang baris kedua dan ketiga yang kosong itu nantinya akan diisi dengan atribut dan perilaku, ya, dari masing-masing kelas. Nah, dan di situ ada panah ke atas. Panah ke atas ini artinya mobil atau kelas anak itu mewarisi kelas induk. Jadi panahnya itu selalu menuju ke kelas induk. Gitu ya. Berikutnya, nah, ini gambaran dari object relationship diagram yang sudah mulai terlihat ya, yang sudah mulai lengkap ya, berdasarkan kasus dari gambar yang jalan raya tadi. Jadi di sini ada superkelas, yaitu kendaraan bermotor yang memiliki beberapa kelas anak. Ada 3 kelas anak di sini, ada mobil, truk, dan sepeda motor. Seperti itu, gitu ya. Berikutnya bagaimana? Nah, kita isi baris kedua dan baris ketiganya dengan atribut. Baris kedua diisi dengan atribut dan yang baris ketiga dengan operasinya atau perilakunya, gitu ya. Misalnya kendaraan bermotor punya atribut model dan tahun pembuatan serta punya perilaku atau metode bergerak, misal seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan di situ ada tanda crash atau tanda pagar.
di kiri dari atributnya. Itu maksudnya apa teman-teman? Itu adalah aksesabilitas atau visibilitas protected gitu ya. Kemudian yang bawah itu plus, itu maksudnya apa? Plus bergerak. Plus itu adalah public gitu ya. Aksesabilitas atau visibilitas publik. Lalu yang private gimana Bu? Kan masih ada satu. Private nanti simbolnya adalah minus atau tanda min gitu ya. Strip gitu. Berikutnya dalam pembuatan objek relationship diagram dan pemisahan subkelas dengan superkelas dengan subkelas dan subkelas satu dengan subkelas yang lainnya, itu harus ada dasarnya ya teman-teman ya. Setiap subkelas harus berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau nggak ada perbedaan, itu tidak ada alasan untuk membuat subkelas tersebut gitu ya. Misal nanti mobil itu plek sama atributnya ya dengan kendaraan bermotor, kan tidak ada alasan buat kamu bikin kelas mobil gitu ya. Terus buat apa? Jadi harus ada alasan pembedaannya seperti yang tadi saya sudah jelaskan di depan. Dalam pembuatan objek relationship diagram ada dua alasan perbedaan mendasar yang harus kita perhatikan dalam pembuatan objek relationship diagram. Berikutnya, pewarisan itu bisa multi-layer teman-teman. Ya, bisa punya hierarki yang multi-layer ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi kelas induknya kendaraan bermotor, lalu punya kelas anak mobil, truk, dan sepeda motor. Nah, kelas anak truk ini bisa menjadi kelas induk bagi kelas anak di bawahnya lagi, yaitu kelas pick up, dam, dan tangki. Truk kan truk itu kalau dispesifikan lagi ada truk pick up, ada truk dam, dan truk tangki. Seperti itu. Itu misalnya ya teman-teman. Terus nanti misalnya pick up punya anak lagi ya. Punya yang lebih spesifik lagi. Misalnya truk pick up berapa cc. Nah itu tuh bisa juga. Seperti itu. Berikutnya implementasi. Implementasi dalam bahasa pemrograman. Kita menggunakan sintaks ini ya teman-teman. Jadi kelas anak. Extends induk. Ya, kelas kemudian nama kelas anaknya, extends kelas induk. Lalu di dalamnya ada deklarasi badan kelasnya. Ingat, di sini kita menggunakan keyword extends untuk menunjukkan adanya pewarisan. Jadi, anak extends induk. Gitu. Misalnya tadi, mobil extends kendaraan bermotor. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, langkah pertama implementasi adalah kalian implementasikan dulu superkelasnya, kelas induknya. Nah, di sini kalian bisa lihat codingnya ya, ada public kelas kendaraan bermotor, lalu berikutnya kita buat atributnya ada merek dan tahun pembuatan. Nah, kemudian setelah atributnya kita buat, jangan lupa kita selalu butuh yang namanya konstruktor ya teman-teman. Di sini ada konstruktor kendaraan bermotor ya yang tidak ada nilai balikannya, jangan lupa. Dan di konstruktor kendaraan bermotor ini ada parameter input yaitu M dan THN. Ya. Dan di dalam konstruktor ini ada proses assignment dari parameter input ke atribut dari kendaraan bermotor yaitu merek dan tahun pembuatan. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada metodenya yaitu bergerak dan spesifikasi. Gitu ya. Di dalam bergerak itu ada proses pencetakan info bahwa kendaraan motor bergerak, lalu di spesifikasi itu ada proses pencetakan info atribut yaitu merek dan tahun. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, ada protected, ada public, ini maksudnya apa ya? Nanti kita akan bahas. Yang jelas pada kelas induk yang atributnya ingin diwariskan ke anak, berikan visibilitas protected ya. Kemudian yang kedua, untuk konstruktor berikan visibilitas public. Nah, untuk metodnya itu bisa public, bisa protected, tergantung nanti kasusnya bagaimana, teman-teman ya. Soalnya diminta seperti apa, gitu ya. Nah, bedanya protected dan public nanti juga akan dijelaskan di bagian berikutnya. Seperti itu. Berikutnya adalah langkah kedua, implementasi
subclass. Nah, di sini teman-teman bisa lihat codingnya ya, teman-teman. Di sini kita buat contoh kelas mobil ya, coding kelas mobil yang dia merupakan turunan dari kelas kendaraan bermotor. Nah, di sini kalian lihat ada keyword extends ya. Selalu ada extends-nya karena mobil itu merupakan turunan dari kendaraan bermotor. Setelah membuat header-nya, yaitu public class mobil extends kendaraan bermotor, kita buat atributnya, atribut dari mobil tadi. Nah, mobil tadi punya, kan dia merupakan turunan dari kelas kendaraan bermotor, yang mana mobil itu pasti punya merek dan tahun pembuatan. Nah, karena nanti tinggal diwariskan, kita di atribut mobil ini cukup memasukkan atribut khas atau tambahan dari atribut induk ya, atribut atau atribut dan perilaku tambahan dari anak ya. Jadi di sini ada tambahan yaitu penumpang, ditulis saja private int penumpang gitu ya. Lalu berikutnya setelah buat atribut kita buat konstruktor mobil. Nah, bedanya konstruktor kelas anak dengan kelas orang tua ya atau kelas induk, di konstruktor kelas anak untuk sebagai tanda pewarisan bahwa kelas anak itu mewarisi atribut dari kelas induk ya, kita tinggal panggil keyword super ya, super lalu parameternya. Super ini memanggil apa? Sebenarnya super ini adalah memanggil konstruktor dari kelas kendaraan bermotor tadi, teman-teman. Ya, kita manggilnya cukup pakai keyword support. Gitu. Setelah konstruktor, kita buat metode ya yang kita butuhkan. Ya, misalnya di situ ada get penumpang, memuat penumpang. Nah, itu adalah metode khas dari kelas mobil. Dan juga ternyata ada metode spesifikasi. Nah, spesifikasi ternyata tadi kan adalah metode dari kelas induk ya, yang mau kita warisi gitu ya. Nah, untuk membuat metode dari kelas anak yang khas ini ya, yang seperti get penumpang sama memuat penumpang, itu tinggal dibuat seperti biasa ya, tidak terlalu ada yang spesial gitu ya. Untuk yang spesifikasi, metode spesifikasi karena dia mewarisi metode kelas induk, maka untuk memanggil metode kelas induk yang akan diwarisi itu kita pakai keyword super lagi ya, super.spesifikasi gitu ya. Tinggal manggil super.spesifikasi. Misalnya nanti metodenya namanya yang diwarisi adalah misalnya bergerak, ya super.bergerak. Apa yang dilakukan super.spesifikasi? Dia akan memanggil metode spesifikasi yang ada pada kelas kendaraan bermotor. Gitu, teman-teman. Dan perhatikan, di bawah super.spesifikasi juga ada sistem outprintln kapasitas get penumpang. Dia memanggil, ada tambahan operasi khasnya ya. Selain hanya memanggil spesifikasi dari induknya, dia juga punya perilaku khas, yaitu mencetak atribut kapasitas ya, yaitu penumpang ya, cetak atribut penumpang dari mobil. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, dari sini, dari implementasi ini, dari coding ini, kita bisa lihat bahwa konstruktor itu tidak diwariskan ya. Kita harus membuat konstruktor pada kelas anak atau menggunakan default constructor ya. Berikutnya, konstruktor kelas induk itu dipanggil dari kelas anak dengan keyword super ya. Super lalu kurung buka kurung tutup, itu untuk yang tidak ada parameternya. Lalu super dengan parameter 1, 2, dan sekian untuk konstruktor yang punya parameter. Gitu, teman-teman. Nah, di coding dari implementasi superclass tadi ada visibilitas protected. Kenapa sih kita
set dengan protected, karena kita ingin yang diset dengan visibilitas protected itu tadi hanya dapat diakses oleh kelas turunan dan tidak dapat diakses oleh kelas lain yang bukan turunannya. Itu ya. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya aksesabilitas anggota yang sempat kita senggol pada minggu kemarin, ya. Jadi ada 3 aksesabilitas atau visibilitas anggota, yaitu private, public, dan protected. Di sini private disimpulkan dengan lingkaran biru, lalu public itu persegi panjang merah, dan protected itu segitiga hijau. Nah, dan di sini ada 3 kelas ya. Itu lingkaran putih itu ya, lingkaran biru ya, lingkaran double itu ada 3 ya, ada kelas induk, kelas anak, dan kelas lain. Untuk aksesabilitas private ya, misalnya di kelas induk ada atribut atau mungkin method yang memiliki aksesabilitas private, itu tidak dapat diakses oleh kelas lain dan tidak dapat diakses oleh kelas anak ya, teman-teman. Untuk yang public itu dapat diakses oleh kelas lain dan dapat diakses oleh kelas anak. Sedangkan yang protected itu tidak dapat diakses oleh kelas lain namun hanya dapat diakses oleh kelas anak. Itu ya, itu tentang aksesabilitas. Teman-teman harus ingat ya tentang aksesabilitas ini karena akan terpakai terus sampai akhir. Itu ya. Kemudian langkah ketiganya adalah implementasi main class. Nah, di main class kita bisa lihat codingnya ini teman-teman. Nah, untuk membuat objek baru dari kelas anak, itu caranya juga sama ya dengan bagaimana membuat objek pada minggu lalu ya. Jadi, misalnya nama kelasnya mobil, lalu nama objeknya M, sama dengan new ya. Jangan lupa ada new, keyword new, mobil, lalu berikutnya dilanjutkan dengan parameternya. Ya. Terus kalau mau memanggil method pada kelas anak tersebut gimana Bu? Ya tinggal kita panggil M ya, yaitu nama objeknya dot ya, spesifikasi, lalu M dot bergerak. Jadi M dot nama methodnya gitu ya. Terus gimana teman-teman kalau misalnya mau bikin objek dari kelas induknya? Ya, caranya ya sama juga ya, kendaraan bermotor, nama kelasnya, lalu KB ya, nama objeknya new, kendaraan bermotor dilanjutkan dengan parameter. Pemanggilan fungsinya gimana Bu? Ya, sama ya, KB dot nama fungsinya. Misalnya spesifikasi dan mungkin fungsi lain yang ingin kamu panggil dari kelas induk. Itu ya teman-teman untuk langkah-langkah implementasinya. Terima kasih sudah menonton. Bila terlalu cepat, kalian bisa ulang lagi videonya dan pause pada bagian yang kalian ingin lihat lebih lanjut. Terima kasih, selamat belajar.